Halo guys, dengan Fajar di sini. Kali ini saya akan membahas topik terkait tentang dasar-dasar jaringan dan juga tentang teknologi internet yang mungkin nih sering kita gunakan sehari-hari dan mungkin juga kita belum memahami sepenuhnya. Nah, dalam 5 sampai 10 menit ke depan kita akan membahas tentang mulai dari dasar-dasar jaringan komputer, terus IoT, DPS, HTML, dan sebagainya. Nah, kalian pernah pikir nggak sih, waktu kalian buka website jualan atau scroll TikTok atau scroll IG lah, nah kalian pikir nggak sih apa aja yang bekerja di balik layar itu? Nah, kita bayangin kalian lagi buka usaha kecil-kecilan kayak jualan kaos sablon online lah. Nah, sekilas kelihatan simple, tapi ternyata ada banyak banget teknologi yang terdapat di dalamnya yang bikin itu semua jalan. Nah, semua itu nggak bakal kejadian tanpa yang ada namanya jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu jaringan komputer itu kalau dianalogikan sebagai jalan tol buat data itu. Nah, jadi waktu pelanggan kalian buka situs kalian, situs kawas kalian, semua data berupa gambar, harga, stok, dan lain sebagainya itu dikirim dari server ke browser lewat jalur jaringan. Nah, ada klien itu sendiri di domainnya tuh, lalu ada servernya itu toko online kalian, lalu semua komunikasi itu terjadi super cepat. Nah, biar data bisa ngobrol di jaringan, mereka itu butuh aturan main, yang dimana aturan mainnya itu disebut dengan protokol. Nah, protokol ini yang paling umum itu ada dua, yaitu TCP dan juga IP. Yang dimana TCP ini memastikan datanya itu sampai dengan utuh, dan IP ini untuk memastikan bahwa alamatnya itu benar dan tidak nyasar. Jadi nggak ada tuh yang namanya salah alamat. Nah, kalau dianalogikan kayak kirim paket gitu, yang dimana TCP ini untuk mengecek isi paket, sedangkan untuk IP ini untuk menulis alamatnya gitu. Nah, terus ada yang namanya juga model OSI, yang dimana kayak blueprint. Nah, blueprint ini, OSI ini itu kayak blueprint yang ngejelasin proses kirim data lewat 7 lapisan dari kabel, nah sampai ke tampilan di layar HP kalian tuh. Nah, biar pelanggan bisa akses situs kalian, kayak misal kaos.com contoh lah, tanpa ngetik angka yang ribet, disinilah peran suatu teknologi yang bernama DNS. Nah, DNS ini kayak kontak di HP kalian. Misal kalian klik nama kontak ibu kalian, ibu lah gitu. Nah, padahal yang disimpan itu dipakai adalah nomor kontak kalian, nomor kontak. Nah, sama juga kayak DNS, yang dimana DNS ini berfungsi untuk mengubah nama domain menjadi IP address di server kalian. Server kalian. Lalu tanpa DNS ini pelanggan kalian itu bakal nyasar. Nah, begitu mereka buka situs kalian, komunikasi antara browser dan juga server terjadi lewat yang namanya itu lewat protokol web. Terjadi lewat protokol web yang disebut juga HTTP atau HTTPS. Nah, biasanya itu HTTPS itu lebih aman karena ada inskripsi. Inskripsi ini adalah kayak keamanannya lebih bagus lah kalau ada inskripsi gitu. Lalu isi halamannya itu bisa dilihat oleh user. Nah, halaman itu biasanya
dibangun kalau pakai menggunakan HTML. Nah, dimana itu HTML itu bahasa dasar buat ngebentuk struktur halaman seperti judul, gambar, tombol, begitu. Nah, semuanya itu buat menggunakan HTML. Nah, masalahnya semua data itu termasuk info akun, pelanggan, dan juga transaksi jalan lewat internet. Jadi nggak cukup cuma tampilan web yang keren, sistem juga harus aman. Nah, makanya kalian itu butuh yang namanya firewall. Nah, bayangin kayak firewall ini kayak satpam digital yang ngejagain toko kalian dari pengunjung yang mencurigakan, kayak bot iseng atau hacker lah. Nah, terus kalau kalian buka dashboard admin dari cafe pakai wifi public, itu juga bisa membahayakan data kalian. Nah, bang, solusinya apa sih? Kita gunakan VPN. Nah, VPN ini kayak lorong rahasia data kalian yang biasa jadi terinskripsi, bisa dilindungi, bisa terlindung gitu, nggak bisa diintip orang asing. Nah, lalu data dan aplikasi toko kalian bisa ditaruh di cloud computing, yang dimana kalian itu nggak perlu beli server mahal, cukup tinggal sewa uang cloud, teknologi virtualisasi, bahkan bikin satu server fisik bisa dibagi-bagi jadi banyak server kecil buat toko-toko lain juga. Jadi efisien dan juga hemat biaya. Kalian bahkan bisa juga sambungin printer sablon ke internet. Jadi begitu ada order masuk nih, mesin bisa langsung otomatis siap kerja gitu. Itulah yang namanya IoT, Internet of Things. Benda fisik yang bisa terhubung dan kontrol lewat internet, otomatis, cepat, efisien. Keren kan IoT ini? Nah, dengan adanya 5G, akses internet makin kencang dan juga stabil. Jadi nggak ada tuh yang namanya pelanggan lebih nge-lag. Yang artinya pelanggan itu bisa buka website kalian itu tanpa nge-lag. Dan juga ada yang namanya edge computing, yang dimana ini proses data bisa dilakukan di lokasi yang lebih dekat dan sama user, jadi makin cepat dan juga responsif. Cocok banget buat bisnis yang butuh yang butuh kecepatan. Nah, dari semua teknologi ini, hasil nyata kalian bisa lihat di toko online kalian sendiri, itu disebut juga e-commerce. Dan bukan cuma buat jualan, kalian juga bisa bikin sablon online, itu disebut dengan e-learning. Nah, itu bukan cuma dapat hiburan, tapi juga ladang cuan. Oke, sampai di sini saja. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dadah.